satu anak yang teraniaya di atas muka bumi Allah, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, terkenal dengan syariat Islam dan keberagaman yang kaya, mulai dari pariwisata, adat budaya, hingga sumber daya manusia. Aceh termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan, sebanyak 1,9 juta orang atau 37% dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Salah satu keistimewaan Aceh adalah mendapatkan dana otonomi khusus sebesar 7,5 triliun berdasarkan anggaran APBN 2017-2021. Namun sayangnya, sampai hari ini Aceh masih mendapatkan gelar sebagai provinsi termiskin nomor 1 di Sumatera. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, sebanyak 834,24 ribu penduduk Aceh atau sebanyak 15,33% berada dalam kategori miskin, di mana 10,46% berada di wilayah perkotaan dan selebihnya di pedesaan. Data dari BPS dan DP3A menunjukkan bahwa pada tahun 2015, hampir sebanyak 400.000 anak hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan akan berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh keluarga, termasuk hak tumbuh kembang. Dalam 3 tahun ini misalnya kalau khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan, ya kan, nanti kalau kita bicara korban kekerasan kan ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan ada kekerasan seksual di dalamnya. Tren angkanya turun ya dari 2019 misalnya 518 kasus, 2020 485 kasus, 2021 468 kasus. Tapi ini nggak bisa dilihat sebagai angka matematik ya, gitu ya. Alhamdulillah pemerintah aja cukup progresif ya. Kita ada perintah langsung ya. Pasal 231 dari Undang-Undang Pemerintah Aceh ya, itu memerintahkan langsung ya, dan kemudian turunannya misalnya kita sudah lihat adanya Kanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, lalu kemudian ada Kanun Nomor 9 tahun 2019 tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tahun 2020, Yayasan Aceh Hijau melalui dukungan UNICEF melakukan kajian tentang eligibilitas zakat, infak, dan wakaf atau ziswaf untuk program responsif anak. Dari sudut pandang fikih, hasil kajian menunjukkan bahwa dana ziswaf dan harta keagamaan lainnya dapat digunakan untuk mendukung program-program yang responsif anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam sebuah keluarga fakir, di sana ada anak-anak yang terlahir yang merupakan generasi dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, zakat bukan hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif untuk kebutuhan keluarga fakir dan miskin, tapi juga zakat harus bisa menjamin hak anak dan perlindungan terhadap anak.
Bagaimana kemudian digunakan harta zakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak? Ini merupakan satu hal yang harus difikirkan secara matang, secara baik, karena anak adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa dan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Apabila kemudian anak-anak yang tumbuh, mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup, nutrisi yang cukup, pendidikan yang cukup, maka bisa kita bayangkan generasi muslim di masa yang akan datang akan hidup dalam keadaan yang lemah. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota bisa mengambil peran penting dalam memitigasi permasalahan anak lewat pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Salah satu dari tujuan penyelenggaraan Baitul Mal yang disebutkan dalam Kanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 3 huruf D, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program responsif anak seyogianya memang tidak secara khusus kita laksanakan di Baitul Mal Aceh, akan tetapi program responsif anak ini kita coba kemas dalam bentuk asnaf-asnaf yang telah dibenarkan oleh syariat. Misalnya dalam asnaf tertentu itu dia menyangkut tentang anak, itu akan kita salurkan kepada kebutuhan anak. Saya secara pribadi sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan saya terlibat langsung dalam sejumlah advokasi untuk mendapatkan akses anggaran dari Baitul Mal sejak tahun 2009 di awal saya pertama kali bergabung di bawah dinas ini. Saya ingat betul itu ada gelontoran dana sekitar 200 juta yang kemudian itu diproyeksikan untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan. Pengalokasian zakat dan infak ini bisa digunakan untuk perlindungan anak. Apabila kemudian anak itu dari keluarga fakir dan miskin, maka Baitul Mal Aceh bisa menjadikan sumber ataupun program perlindungan untuk pemenuhan hak anak dari zakat itu sendiri. Akan tetapi apabila dibutuhkan untuk anak-anak secara umum, maka bisa digunakan sumber pendapatan dari dana infak. Sangat besar harapan kita bahwa dana-dana kekuatan kaum muslimin yang datangnya dari sumber zakat, yang datangnya dari sumber infak maupun wakaf bisa kita gunakan untuk memitigasi risiko generasi muslim yang akan datang sejak dari awal, karena mereka adalah generasi yang akan memimpin estafet bangsa ini. Sejak awal dana ini bisa kita gunakan untuk memenuhi hak anak, sehingga tidak ada anak yang tumbuh dikarenakan mereka kekurangan gizi. Mereka akan tumbuh sebagai anak Indonesia yang sehat, anak Indonesia yang cerdas, dan mereka akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dan itu adalah kontribusi dari kaum muslimin lewat dana zakat, dana infak, dan dana wakaf, dan tentu penggunaannya sesuai dengan sumber dana itu sendiri. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, anak-anak terlantar ditanggung oleh negara. Maka kalau ada anak-anak yang tidak terurus secara agama, orang tua bertanggung jawab, pemimpin juga bertanggung jawab, dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Kepala Desa, Lurah, Bupati, Camat, Bupati, Gubernur, sampai Presiden, Menteri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap APBN, APBD diminta tanggung jawabnya. Setiap butir beras, setiap perak, setiap sen duit dari negara, maka diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.